Lahir pada tanggal 18 April 1970, Yu Yong-chul dibesarkan dalam kemiskinan di desa Gochang, Korea Selatan. Rasa iri dan cemburu pada si kaya membuat Yu Yong-chul kecewa dengan kehidupannya. Menginjak dewasa, Yu Yong-chul mulai terlibat dalam berbagai tindakan kriminal, mulai dari perampokan, pencurian, pemalsuan identitas, sampai tindak perkosaan terhadap seorang anak berusia 15 tahun. Akibatnya, Yu Yong-chul ditangkap dan dipenjara pada tahun 2000. Rupanya berada di balik jeruji besi tidak menyadarkan Yu Yong-chul. Sebaliknya, dia malah semakin membenci si kaya dan berniat untuk menghabisi mereka. Kebenciannya diperparah dengan kenyataan kalau istrinya yang telah memberinya satu orang putra ikut pergi meninggalkan dirinya. Istrinya yang merupakan mantan pekerja di panti pijat memantik kebencian Yu Yong-chul pada para wanita pemijat yang merangkap prostitusi. Sehingga 13 hari setelah dia dibebaskan, pada tanggal 24 September 2003, Yu Yong-chul memulai aksi pertamanya. Korbannya merupakan sepasang suami istri lansia dari kalangan atas. Si suami bernama Lee Dok-soo yang merupakan seorang profesor di universitas dan telah berusia 72 tahun, serta si istri yang bernama Lee Eun-ok yang berusia 68 tahun. Keduanya meregang nyawa setelah Yu Yong-chul menyerang mereka menggunakan palu. Selang beberapa minggu, Yu Yong-chul kembali beraksi. Kali ini korbannya merupakan 3 anggota keluarga dari kalangan atas. Lalu kegilaannya berlanjut dengan menyerang seorang istri miliuner dan menghabisi seorang pria kaya beserta dengan asisten rumah tangganya. Aksinya membuat polisi kebingungan, sebab tidak ada harta benda yang hilang dan para korban tidak saling terhubung. Yang dimiliki polisi hanyalah beberapa jejak kaki dan rekaman buram dari CCTV di sekitar TKP. Untuk menghindari kejaran polisi, Yu Yong-chul mengalihkan target korbannya menjadi para wanita pemijat yang merangkap prostitusi. Pertama-tama, dia akan memanggil para wanita pekerja untuk datang ke apartemennya. Lalu, setelah melakukan hubungan, Yu Yong-chul akan menghabisi mereka dengan kepalanya menggunakan palu. Setelah itu, dia mulai jasad para korbannya dan membuang bagian sidik jari untuk menyulitkan identifikasi. Sedangkan, potongan bagian tubuh mereka dikuburkan di daerah pegunungan di belakang sebuah kuil. Dalam kurun waktu Mei sampai Juli 2004, Yu Yong-chul telah menghabisi setidaknya 11 wanita. Para pemilik panti pijat mulai khawatir, sedangkan polisi tidak bertindak apa-apa, karena mereka bukan dari kalangan atas. Hingga akhirnya Yu Yong-chul melakukan sebuah kesalahan. Dia menelepon sebuah panti pijat menggunakan salah satu ponsel korbannya. Rupanya si pemilik panti pijat mengenali nomor tersebut yang berasal dari wanita pemijat yang menghilang. Dari situlah pemilik panti menghubungi polisi. Polisi kemudian mengirim seorang petugas untuk berjaga di motel tempat Yu Yong-chul mengatur janji temu. Tapi sayangnya, sebelum Yu Yong-chul datang, petugas itu malah pergi. Hingga pada akhirnya, Yu Yong-chul berhasil ditangkap setelah para pekerja panti pijat menangkapnya di motel. Lalu dari penangkapan Yu Yong-chul baru terungkap kalau dialah pelaku para kalangan atas. Menurut klaimnya, total korban Yu Yong-chul mencapai 20 jiwa. Selain itu, dia juga mengaku kalau sempat memakan bagian tubuh para korbannya. Walaupun dari hasil pemeriksaan pada jasad korbannya, tidak ditemukan tanda-tanda. Atas tindakannya, Yu Yong-chul mendapatkan hukuman mati. Walaupun hingga saat ini, dia masih mendekam di penjara karena hukumannya masih ditunda. Kisah Yu Yong-chul kemudian diadaptasi ke dalam film yang berjudul The Chaser dan didokumentasikan di Netflix dengan judul The Raincoat Killer. Hal itu mengacu pada penampilan Yu Yong-chul yang mengenakan jas hujan ketika menunjukkan lokasi kuburan para korbannya. Subscribe akun YouTube aku untuk dengerin cerita lainnya, biar aku yang bacain dan kamu yang dengerin.